Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aryani. Sekarang saya akan membuat tutorial menggambar titik, garis, dan bidang menggunakan GeoGebra. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian kita buat teks judul dengan mengklik toolbar ini ya. Kemudian kita klik teks, kita klik di grafiknya, kemudian kita ketik judulnya menggambar titik, garis, dan bidang. Kita klik OK, kemudian kita klik ke sini dulu ya. Kita klik teksnya, kemudian di sini kita bisa atur ya. Ini kan tulisannya terlalu kecil, kita besarin. Ini medium. Ini untuk menebalkan ya, bold. Terus ini untuk italiknya. Terus ini untuk background dari warna backgroundnya. Ini kita pilih warna yang muda aja. Terus kalau yang ini tuh warna hurufnya ya, hurufnya dibiarin hitam aja. Ini bisa kita sesuaikan aja. Terus kita akan membuat titik. Di sini untuk membuat titik itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan input bar. Kita ketik di sini titik A sama dengan buka kurung, kemudian kita masukkan koordinatnya. Di sini misalnya 2,4. Kita enter. Di sini tampil ya titik A-nya, koordinatnya 2,4. Terus bisa juga pakai toolbar point. Kita klik langsung di poinnya, di titiknya. Sini misalnya sini ya, negatif 3,2. Maaf. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat ruas garis AB atau segmen AB. Di sini kita bisa pakai toolbar ini, segmen, nanti tinggal diklik aja titik A terus titik B, atau bisa pakai input bar. Kita ketik segmen, poin koma poin. Poin yang pertama itu titik A, sini titik B, kita enter. Sini tampil segmennya ya. Terus bisa juga, nah terus kita buat segmen yang kedua. Segmen kita pakai yang kedua yang point koma length. Jadi ini akan membuat segmen dari titik dengan panjang tertentu. Maksudnya dengan ruas garisnya itu dia punya panjang tertentu gitu ya. Sini misalnya titik A panjangnya misalnya 4 satuan. Kita enter, sini tampil ya segmen G panjangnya 4 satuan. Terus ini bisa digeser-geser ya, titik C nya, titik A nya. Titik B nya juga bisa digeser ya. Setelah itu kita ini dulu ya, kita klik objeknya, sini titik B, kemudian kita klik kanan, kita klik object properties, kemudian kita ke ini ya, ke basic. Sini di show label, dia cuma namanya aja, jadi di sini dia cuma ada namanya aja titik B. Kita ganti jadi name and value. Jadi dia selain ada namanya, ada titik B nya, dia juga ada nilainya ya, negatif 3,2. Yang titik A nya juga boleh disamain, titik C nya juga. Kemudian untuk segmennya di sini yang segmen F bisa kita ganti warnanya, warna merah. Terus ini style garisnya ya, ini line thickness itu dia ketebalan garisnya. Jadi kalau makin kesini makin tebal, makin kesini makin tipis ya. Nah kalau line opacity ini transparasi ya,
makin ke 100 makin tebal, makin transparan. Terus ini line style, ini kan dia garisnya lurus ya, kita bisa ganti jadi garis putus-putus. Di sini banyak jenisnya ya, yang ini aja. Terus untuk segmen G nya juga bisa diganti warnanya aja ya, warnanya aja nih warna biru. Terus kita close ininya, jendela ininya itunya ya. Terus selanjutnya kita akan membuat garis. Untuk membuat garis itu bisa pakai input bar, kita ketik aja line. Terus ini poin koma poin, kita isi poin B, C. Jadi sini nanti kita bikin garis yang melalui titik B dan titik C gitu ya. Atau kita bisa pakai ini toolbar line, kita klik titik B sama titik C. Terus ini tampil ya garisnya yang melalui titik B dan titik C. Kemudian setelah itu kita akan membuat slider. Di sini slidernya kita pakai toolbar slider ya. Kita klik slider. Sini kita bikin slider. Kita klik aja nih di grafiknya ya. Klik. Terus di sini slidernya ini intervalnya ya. Nilai minimumnya -5, maksimalnya 5. Incrementnya itu dia pergeseran slidernya, jadi bergesernya sejauh berapa satuan gitu ya. Sini kita ketik 0,5, kita klik OK. Kemudian kita buat slider lagi, slider B. Di sini tetap sama ya, incrementnya juga sama 0,5. Terus untuk di ini ya, di slidernya ini kita ganti jadi vertikal. Nah, nanti dia bentuknya kayak gini. Sini kita sesuaikan dulu ya. Sebentar. Ini juga bisa diganti warnanya langsung di sini. Misalnya mau warna apa? Hijau. Ininya mau warna ungu gitu ya, bisa ya. Terus si slidernya ini fungsinya untuk apa? Jadi kita akan merubah koordinat dari titik A dan juga titik B. Jadi kita klik 2 kali ya, 2 kalinya cepet. Terus di nilai X dari titik A nya ini kita ganti jadi slider A. Kita enter. Nah, terus titik B nya kita ganti juga koordinatnya. Nilai Y nya ini kita ganti jadi slider B. Kita enter juga. Nah, nanti si titik A sama titik B ini dia bergeraknya enggak seleluasa yang awal-awal gitu, enggak kayak titik C gini. Jadi si titik B nya ini dia hanya bisa bergerak ke atas dan ke bawah karena dia nilai Y nya ini bergantung sama nilai dari slider B, sedangkan nilai X nya itu dia konstan ya. Terus untuk titik A, nilai X nya yang berubah, nilai Y nya konstan, nilai X nya berubah sesuai nilai yang tertera di slider juga ya. Setelah itu kita akan membuat bidang 3 dimensi. Nah, di sini kita akan ketik perpendicular plane. Di sini kita klik yang poin koma line. Poinnya di sini titik A ya. Line-nya di sini itu sumbu X, atau kita ketik di sini X aksis. Kita enter dulu. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Jadi kita klik view. Di sini kita klik 3D grafik. Nanti dia muncul si ini ya, si bidang ini. Jadi bidang yang tadi kita barusan buat yang perpendicular itu bidang yang ini. Ya. Kemudian si bidang ini tuh dia melewati titik A. Kemudian dia tegak lurus sama sumbu X. Jadi kan tadi perpendikular ya. Perpendikular itu tegak lurus.
Terus plane itu adalah bidang, jadi perpendicular plane itu bidang tegak lurus. Tegak lurusnya itu terhadap x-aksis ya, tadi kita inputnya kan x-aksis. Sumbu x-nya itu yang ini ya, yang warnanya merah. Nah, jadi nanti kalau kita geser titik A-nya, si bidangnya ini juga bergeser ya, seperti itu. Sekian tutorial kali ini, semoga bisa dipahami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.